Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Bayangkan seseorang yang begitu dermawan, setiap hari bersedekah dan membantu sesama, tapi di sisi lain ia jarang bahkan tidak pernah melaksanakan sholat. Mungkin kita sering mendengar tentang keutamaan sedekah, namun bagaimana jika amalan ini tidak diiringi dengan kewajiban yang lebih besar, yaitu sholat? Mari di sini kita telusuri lebih dalam mengenai hubungan antara sholat dan sedekah serta bagaimana hukum Islam memandang hal ini. Kita akan masuk ke poin pertama terlebih dahulu tentang sholat sebagai tiang agama. Jadi sholat sendiri adalah rukun Islam kedua setelah syahadat dan dianggap sebagai tiang agama. Sebagaimana sebuah bangunan tidak ada yang kokoh tanpa tiang, begitu pula agama seseorang tidak akan sempurna tanpa sholat. Sholat merupakan bentuk ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Melalui sholat, seseorang menunjukkan pengabdian, ketundukan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan poin yang kedua, yaitu amal tanpa sholat. Jadi amal seperti sedekah itu merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Namun amal baik tanpa diiringi sholat bagaikan pohon tanpa akar, tidak ada dasar yang kuat. Sholat adalah kewajiban utama, sedangkan amal adalah penyempurnanya. Jika kewajiban utama ditinggalkan, amal yang lain pun tentunya akan hilang nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-7. "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan." Misalnya contohnya gini, seseorang yang dermawan yang rajin menyumbang ke panti asuhan tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Meskipun orang-orang memuji kebaikannya, di sisi Allah amal tersebut belum tentu diterima. Nah, contoh yang kedua, misalnya orang yang gemar bersedekah di masjid setiap Jumat, namun tidak melaksanakan sholat Jumat karena menganggap sedekah lebih utama daripada sholat. Terus untuk contoh yang ketiga, seseorang yang sering memberikan bantuan kepada tetangganya, namun selalu melewatkan waktu sholat dan menganggap amal baiknya sudah cukup untuk menggantikan sholat. Nah, tentunya contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh yang salah dan tentunya jangan diikuti ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hukum bagi yang meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan dosa besar di dalam Islam. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur yang dibenarkan dianggap telah meruntuhkan tiang agama dalam hidupnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat ke-42 sampai ke-43. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Nah, mungkin beberapa contohnya, seseorang yang hidup dalam kemewahan di dunia, namun di akhirat ia diseret ke neraka karena meninggalkan sholat, meskipun ia banyak beramal baik di dunia seperti sedekah. Atau contoh kedua, seorang pemimpin yang sangat dihormati karena kebaikannya kepada rakyatnya, namun ia dikenal jarang sholat. Di akhirat, amal kebaikannya tidak menolongnya. Terus contoh ketiga, seorang pedagang yang dikenal jujur dan dermawan, tapi tidak pernah sholat. Pada hari kiamat, amalnya tidak bernilai karena ia mengabaikan kewajiban utamanya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang keempat, tentang nasib orang kafir yang dermawan dan rajin sedekah. Di dalam Islam, amalan orang kafir meskipun tampak baik di dunia seperti sedekah dan amal kebaikan lainnya, tidak akan membawa manfaat di akhirat jika mereka tidak beriman kepada Allah. Amal baik mereka hanya mendapatkan balasan di dunia, namun tidak di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak menerima amalan dari orang kafir, baik itu sedekah atau amal baik lainnya, kecuali jika ia beriman." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat ke-23.
dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan poin yang kelima tentang apakah amal sedekah diterima jika tidak sholat atau jarang sholat. Sedekah sendiri adalah amalan yang sangat mulia. Namun jika dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan sholat, amal tersebut terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah kewajiban yang paling utama, dan amal yang lainnya hanya bernilai jika kewajiban ini terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat, maka tidak ada amal baginya." Hadis riwayat Ahmad. Contoh-contohnya mungkin seperti ini. Seseorang yang gemar bersedekah di jalanan, namun tidak pernah sholat, meski sedekahnya membantu banyak orang, di sisi Allah, amal tersebut terancam tidak diterima. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang bolehkah sedekah kepada orang yang jarang sholat atau orang kafir. Dari Islam sendiri itu mengajarkan kebaikan dan sedekah kepada siapa saja, tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang rajin beribadah. Namun sedekah kepada orang kafir atau orang yang jarang sholat tetap diperbolehkan, asalkan niatnya adalah untuk menolong dan memberikan manfaat kepada orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepada setiap orang yang meminta, meskipun ia seorang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat ke-8, "Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, meskipun mereka adalah orang kafir." Nah, mungkin beberapa contohnya, seorang muslim memberikan sedekah kepada tetangganya yang non-muslim, karena ia tahu bahwa sedekah adalah perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh kedua, seorang pemuda memberikan bantuan kepada fakir miskin tanpa melihat latar belakang agamanya, karena Islam mengajarkan kepedulian kepada semua manusia. Terus untuk contoh ketiga, orang yang dermawan memberikan sedekah kepada seseorang yang dikenal jarang sholat, dengan harapan bahwa kebaikan tersebut akan menjadi jalan baginya untuk kembali ke jalan yang benar atau jalan yang rajin sholat. Nah, kesimpulannya, sedekah adalah amalan yang sangat mulia, namun harus diiringi dengan pelaksanaan sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Sementara amal baik lainnya termasuk sedekah akan menjadi penyempurna ibadah kita. Jadi mari kita jaga sholat kita dan teruslah berbuat baik, karena itulah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat dan bersedekah dengan ikhlas. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.